kalau nggak salah 2013 ya, itu kami mengadakan presentasi beban untuk Papua. Ya, jadi kita sedang bagi beban soal Papua, cerita kebutuhan pelayanan di sana dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba saya bertemu dengan 4 orang remaja. Ya, 4 orang remaja ini eh, ya, jadi mereka masih pelajar SMP SMA waktu itu dan mereka ketemu saya itu berkata begini, ya, Pak Heru atau ya mereka bilang Heru, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Papua, ya? Kalau pergi ya kami masih pelajar, ya, dan mereka pelajar putri SMP SMA ya. Kalau pergi mungkin kami nggak bisa, ya, karena kami masih terlalu muda, ya. Sementara kalau duit, kalau uang, kami juga nggak punya. Kalau dukung dana kita belum mampu, belum kerja, masih disupport orang tua, masih hidup dari orang tua, ya. Terus mereka berkata, tapi kami punya kemampuan musik, ya. Jadi akhirnya kita runding sama mereka, oke, kita main musik, kita bikin konser gitu. Lalu kemudian mereka berempat ikut bersama kami waktu itu ke Jawa Tengah, ya, ke Semarang, di Surabaya tahun 2014. Dan saya tersentuh, kenapa? Karena mereka itu sebetulnya masih remaja-remaja SMA dan SMP dan SMA waktu itu. Ya, kalau sekarang mereka sudah mulai jadi sarjana. Nah, salah seorang dari mereka itu bernama Jessica Sudarta, ya, Jessica Sudarta. Nah, saudara, ternyata di dalam kehidupan Jessica Sudarta ini ada kesaksian yang luar biasa. Nah, kita akan mendengar cerita itu dari mamanya, Ibu Yeni, ya, Ibu Yeni Feliana. Nah, sayangnya Jessica Sudartanya ini nggak bisa tampil. Ya, kenapa? Karena sedang dalam pelayanan di Bali, ya, pelayanan di Bali. Jadi saya mungkin tunjukkan sedikit mulai dengan profilnya dulu. Setelah itu kita serahkan kepada Bu Yeni untuk menyaksikan sejarah kehidupan Jessica. Ya, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya sebentar, Bu Yeni. Yang muda yang berkarya, ya, yang muda yang berkarya. Jadi ini dia bertumbuh dengan talenta musik yang luar biasa dan dia belajar dari pakar-pakar musik yang ada, ya, mulai dari yang di Indonesia sampai akhirnya belajar musik juga sampai ke luar negeri, ya, ke Amerika. Nah, inilah Jessica Sudarta. Ya, ini mungkin foto masih lebih muda ya, kalau sekarang sudah berjalan beberapa tahun, ya dia sudah lebih dewasa. Ya, ini profilnya, ya, profilnya perjalanan hidupnya, kemudian achievement, pencapaian-pencapaian yang sudah terjadi dalam hidupnya. Nah, ini adalah Cika, biasanya dipanggil dengan nama Cika di mata Jenny Sudarta, ya. Jadi Yeni Sudarta itu namanya. Nah, ini adalah satu keluarga. Jadi suaminya, papanya namanya Jeffrey. Ya, Jeffrey Sudarta, Yeni Sudarta, kemudian Jessica anak pertama, masih lahir 2 adiknya yang lain. Ya, nah, ini waktu itu mau mengadakan konser musik, ya, lalu dibuatkan sebuah buku, ya, kesan-kesan dari para guru, kesan-kesan dari guru musiknya, ya, kemudian Jessica di mata keluarga. Nah, inilah Jessica dengan dia dikenal dengan permainan harpanya, harpanis muda Indonesia, ya.
Nah, ini waktu akan mengadakan konser, waktu itu di Surabaya saya ikut nonton Jessica Sudarta. Ya, nah saudara, apa yang terjadi sebelumnya yang membuat Jessica bisa lahir dan kemudian bisa berkarya? Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Yeni Sudarta. Ya, oke, silakan Bu Yeni. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih Bapak terhadap saya, terutama terhadap Jessica Sudarta sebagai putri saya. Saya mengenal suami saya di gereja. Saya berasal dari gereja Masa Depan Cerah dan waktu itu kita ketemu, singkat cerita kita menikah dan saya hamil. Pada saat saya hamil pertama itu saya keguguran. Selang berapa bulan lagi, 6 bulan kemudian saya hamil lagi, hamil kedua Jessica. Proses hamil itu habis keguguran hamil kan senang banget ya Bapak Ibu, rasanya Tuhan menjawab doa kami dan bisa hamil lagi. Ternyata pendarahan mulai datang dan saya ke dokter. Pertama saya waktu itu ke dokter Budi, almarhum Budiono. Dia mengatakan, Bu maaf, Ibu periksa darah komplit. Lalu saya periksa darah komplit besoknya, setelah hasil selesai, kita bawa ke sana. Saya tidak mengerti, Bapak Ibu. Dari hasilnya dia ngomong gini, Bu, maaf ya, kalau hasil dari hasil lab ini, Ibu mengalami kena virus toksoplasma. Bapak Ibu tahu toksoplasma itu yang akan membuat anak Ibu itu cacat, kepalanya besar, dan IQ-nya juga nggak bisa, pokoknya cacat. Ini benihnya jelek. Dia mengatakan benih ini jelek dan lebih saran saya harus dibuang, digugurkan. Saya pulang, saya gemeter Bapak Ibu, di mobil itu saya gemeter, saya nggak tahu ngomong apa. Saya sampai rumah, suami saya ngomong sudah tidur, besok ke dokter lain. Singkat cerita, saya ke dokter 2. Dokter 2 Jalan Kartini, saya lupa nama. Dokter Obi. Lalu ke dokter kandungan, dia ngomong juga, Bu, kalau hasil labnya ini dan ibu, kondisi ibu saat ini, percuma ibu pertahankan. Pasti janin ini 90% cacat. Ibu mau pelihara anak cacat. Dia mengatakan seperti itu. Saran saya, lebih cepat digugurkan, lebih baik, Bu. Saya pulang, saya nangis, saya sedih, Bapak Ibu. Karena anak pertama sudah keguguran, anak kedua masa mau saya gugurkan. Kalau anak pertama keguguran, anak kedua saya mau buang. Saya kira saya buang. Sekali lagi, saya sebagai orang yang takut Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau anak ini mau ikut saya, Tuhan memberi, ya hidup, tidak apa-apa. Kalaupun anak ini hidup dengan cacat, tapi itu pemberian Tuhan, Tuhan pasti memampukan saya. Karena kita tahu awal, tapi akhir hidup kita, akhir kehamilan saya, yang tahu ini Tuhan. Jadi saya ngomong sama Tuhan, kalau misalnya saya harus mengandung dan anak saya cacat, ya saya akan terima. Saya tidak mau menggugurkan Bapak Ibu, karena dalam hidup saya tidak mau membunuh. Ada ayat di Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya katakan itu pada waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau membunuh anak saya tidak mau mengambil benih hak hidup anak saya. Kalau Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa itu Bapak Ibu. Setelah itu saya berdoa terus sampai akhirnya teman saya ngomong, Yen, mau ke dokter Hani Sumampau, almarhum dia juga. Saya ngomong, iya ayo ke sana. Saya ke sana Bapak Ibu.
bawa labnya. Dokternya sangat bijaksana. Dia mengatakan, hasil dari lab ibu ini mengatakan tokso dan 90% anak ibu cacat. Tapi detak jantungnya ini kuat. Nah, ibu kalau mau menggugurkan, enggak sayang. Saya ngomong saya enggak mau menggugurkan. Kalau misalnya cacat, ya saya terima. Dia kaget ya saya dan dia ngomong, Bu, enggak usah. Saya habis seminar dari Belanda, kasus seperti ibu ini bisa diatasi dengan minum rofamicin. Dia membukakan resep, sehari ibu mengonsumsi 2000 mg rofamicin. 2 minggu minum, 1 minggu berhenti, 2 minggu minum, 1 minggu berhenti, sampai 9 bulan. Nanti setelah itu saya sering USG, Bu. Waktu itu USG itu jarang Bapak Ibu. Jadi dokter Hani ini termasuk dokter yang tidak mau USG gitu. Jadi jarang sekali. Terus saya ngomong, ya usia kandungan 5 bulan dia USG. Saya tanya, Pak dokter komplit enggak? Saya tuh tanya gitu kan sudah kelihatan. Dia ngomong, puji Tuhan Bu komplit ya. Saya lihat kepalanya ya ada kelainan enggak. Aduh, pada saat dia lihat kepalanya, dia ngomong, nggak bisa dilihat, Bu. Ini butuh yang namanya iman. Ibu harus banyak doa. Tapi kalau komplitnya, anggota tubuh ini komplit. Itu saya mikir, buta nggak ya? Dalam hati. Tapi kembali lagi, saya ngomong dengan diri saya menguatkan. Allah kita itu Allah yang sempurna, Bapak Ibu. Allah yang memberi hidup kita itu A sampai akhir. Kalau saya tahu waktu itu, saya taunya saya hamil dan kena vonis toksoplasma dan kemungkinan besar anak saya cacat. Itu yang saya tahu. Tetapi proses iman saya itu harus berjalan, Bapak Ibu. Saya beriman tiap hari, saya katakan anak saya tidak cacat dan Tuhan memberikan sembuh. Telinganya sudah tumbuh, matanya sudah tumbuh, anggota semuanya sudah tumbuh. Yang saya pikirkan apa? Jangan-jangan buta. Jangan-jangan tuli. Kan iblis itu seperti itu, Bapak Ibu. Kembali lagi saya ngomong, Tuhan itu kalau mau memberikan anak ini tuli ataupun buta, pasti aku sanggup menanggung. Saya ngomong gitu. Tetapi Tuhan kalau bisa, Tuhan, Engkau yang menciptakan semuanya, jangan beri aku anak yang cacat. Tuhan tahu kemampuanku. Kalaupun itu cacat, aku diberi kemampuan untuk bisa sampai akhir. Kalaupun tidak, ya Tuhan pasti memberi saya yang terbaik. Doa saya simpel, Bapak Ibu. Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dan Dia mempunyai tujuan hidup bagi hidup saya. Tujuan hidup bagi Jessica. Selang beberapa detik-detik mau melahirkan, saya bingung sekali. Mau melahirkan harus operasi, kembali lagi ke biaya. Saya bukan orang kaya, tetapi selalu Tuhan pelihara. Pada waktu saya hamil, Tuhan sudah ngomongi saya bahwa anakmu tidak apa-apa, percaya kepadaku. Aku memberi kamu yang terbaik. Aku memberi kamu yang terbaik. Saya pegang janji Tuhan, saya tidak mau melanggar firman Tuhan dengan menggugurkan anak yang saya kandung. Kalaupun cacat, Tuhan pasti memberi aku kemampuan. Itu yang saya pegang. 9 bulan lahir harus operasi. Aduh, saya bingung, operasi ini biaya berapa Tuhan? Saya tidak punya uang. Tapi Allah kita itu Allah yang kaya raya. Mazmur 24 ayat 1, alam semesta ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, minta apa aja dikasih. Kalau kita melekat kepada Tuhan, semuanya itu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Saya masuk ke rumah sakit, saya operasi, dan biayanya saya tidak mikir, ya apa saya sudah pasrah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu saya ada di kelas VIP kelas 1, kelas yang termahal. Saya bingung, saya sendirian. Ini yang bayar siapa? Sekali lagi, Tuhan yang bayari semua Bapak Ibu. Orang tua saya punya toko kecil di Banyuwangi.
Suatu hari dia punya toko mebel, satu toko itu dibeli semua. Yang beli itu orang bule, rambutnya panjang, tidak pakai sandal, bajunya compang-camping, ke toko papa saya dibeli semua, bayarnya pakai US dollar. Singkat cerita, papa saya ngomong, oh ini buat biaya anak, cucuku. Dia ke Surabaya, dia bawa uang itu untuk membiayai persalinan Jessica, persalinan saya. Jessica lahir 24 Januari 1998 jam 7 malam. Dan Bapak Ibu, anak itu tidak cacat. Tuhan memberikan Jessica itu sempurna. Sempurna, anak yang baik, anak yang manis, dan anak yang patuh. Saya sendiri bersyukur saya tidak sampai membunuh anak itu. Dan Tuhan itu baik memberi kehidupan dia. Setelah dia besar, bertumbuh besar, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, anak yang kau titipkan buat aku ini tidak cacat, aku bersyukur. Sekarang apa mau Tuhan dalam hidupku? Anak ini harus bagaimana Tuhan? Engkau menciptakan, Jessica pasti mempunyai tujuan, mempunyai mimpi. Sama dengan saya melahirkan Jessica, saya mempunyai mimpi, anak ini akan sekolah pinter, besok besar jadi apa. Semua mimpi saya buat Jessica, saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, aku tidak punya mimpi buat Jessica apa, tapi tolong beri rancangan yang mau Tuhan dalam hidup Jessica apa, supaya seperti anak panah di tangan pahlawan, saya tidak salah mengarahkan anak panah itu. Saya berdoa itu Bapak Ibu, sejak Jessica lahir, saya berdoa supaya anak panah itu tidak salah. Anak panah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya percaya itu, saya melontarkan tepat sasaran yang Tuhan mau. Dia mulai saya leskan musik, mulai les piano, dan setiap lomba dia juara karena passionnya di sana dan dia berbakat. Dan sampai akhirnya dia kelas 4 SD, dia ngomong sama saya, "Mah, saya mau belajar harpa." Saya ngomong gini, "Harpa di mana?" "Ya, harpanya Daud itu loh, Mah. Itu di Alkitab bahasa Inggris itu kecapi itu harpa." "Ya kamu doa aja jika mama ini enggak tahu. Pokoknya kamu sekarang ada di depanmu piano, kamu piano." Dia piano kelas 6 SD itu sudah grade 8, sudah lulus mau diploma. Nah, saya ngajak dia ke Jakarta, ke Dr. Kue Pingyao, dokter piano, guru piano, dan dia melihat Jessica, dia langsung ngomong gini, "Mau belajar instrumen lain?" Saya ngomong, "Ya mau," tapi dia biola enggak suka karena suaranya tinggi, Bapak Ibu. Kalau biola itu instrumennya suara tinggi. Dia ngomong, enggak cocok anakmu biola. Saya ngomong, "Ya enggak apa-apa." Terus dia ngomong, "Kenapa kok harus belajar instrumen lain?" Saya ngomong, "Kalau anakmu di piano, bisa, tapi tidak akan jadi top number one." Dia ngomong gitu. "Kalau anakmu di harpa, di Indonesia tidak ada pemain harpa yang bagus. Masih sedikit, dan di dunia pun sedikit. Kamu belajar harpa." Begitu Jessica lihat harpa, dia ngomong, "Ini aku mau belajar ini." Dan sejak SMP kelas 1, dia menekuni harpa. Perjalanan menekuni harpa itu, Bapak Ibu, saya bukan dari keluarga yang konglomerat, orang tua kaya, langsung kepingin, enggak. Saya bergumul. Setiap kali dia mau les, dan setiap kali saya mikir, oh ini berapa puluh juta lagi ya Tuhan. Dia beli alat harpa. Beli harpa itu saya masih ingat harganya sama dengan satu Innova. Saya pulang bawa harpa, suami saya marah. "Kamu tuh ngapain? Nggak punya uang kok beli harpa." Saya ngomong, "Ya, anak saya belajar harpa, nggak punya alat musik kan nggak bisa." 30.000 US dollar waktu itu. Bapak Ibu, saya dibantu dengan buyer saya orang Taiwan. Dia ngomong, "Kiriman barangmu semua ke aku, bisa buat bayar alat musik anak saya." Buyer saya itu cuman
kayu yang dia beli ke saya itu andai kata dijual, dia rugi Bapak Ibu. Tapi dia menolong saya supaya anak saya mempunyai instrumen harpa dan kita tidak berhutang sama gurunya. Karena dia sistemnya nyicil, di drop terus bayar. Dia tahu, terus dia ngomong, sudah kiriman kayu yang ada ini, tak transfer uangnya bayaran alat musiknya supaya anakmu nggak punya hutang, kamu ya bebas. Itu loh Bapak Ibu perjalanannya, sampai akhirnya kita bisa melunasi harpa itu dengan kasih Tuhan, cara Tuhan tak terselami. Saya tidak menyangka bahwa saya kalau manggil bayar itu Cici Taiwan itu mau menolong karena Cici Taiwan itu orangnya sangat pelit dan dia bisa digerakkan Tuhan untuk membeli kayu, dan kayu yang saya kirim itu saya tahu tidak akan menjadikan uang seperti yang, maksudnya tidak mungkin jadi uang gitu loh, pasti rugi dia. Tapi dia menolong dengan sukacita. Dan Jessica punya harpa, kita les, dari tahap les sampai akhirnya dia bisa kuliah. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak saya ini bisa sekolah di Amerika, karena saya hanya lulusan SMA, Bapak Ibu. Saya dari keluarga yang sederhana. Saya cuma lulusan SMA dan saya tidak pernah berpikir membayangkan bahwa anak saya akan kuliah di Amerika. Saya tidak pernah bayangkan. Bahkan saya bersyukur untuk hari-hari pun kalau sudah bisa ke Singapura aja sudah senang gitu. Tapi Tuhan itu menuntun berjalannya waktu. Jessica bisa sekolah di Amerika dengan beasiswa. Waktu itu beasiswanya dia dapat sampai hampir 70%. Sisanya saya yang bayar. Kita orang tua yang bayar. Pada saat dia kuliah dapat beasiswa 70%, saya merasa sukacita. Tuhan itu yang membiayai anak kita, Bapak Ibu, bukan kita sebetulnya. Tuhan itu yang membiayai. Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Itu yang saya dapatkan. Pada saat Jessica itu mau sekolah ke Amerika, saya bingung. Tuhan siapkan dananya. Pada saat Jessica mau lomba, apapun saya bawa, Tuhan, Jessica mau lomba, boleh enggak? Ya apa uangnya Tuhan? Tuhan siapkan. Mepet, tapi Tuhan tuh siapkan. Rasanya besok ini harus bayar. Malam ini ada. Selalu seperti itu. Besok harus bayar Tuhan. Besoknya pagi itu belum ada. Siangnya belum ada, sore ada. Seperti itu. Jadi kalau buat kebutuhan hidup untuk anak-anak saya, itu rasanya Tuhan itu yang penuhi. Itu yang saya alami. Tapi akhirnya dia lulus dengan nilai umlaut dan bagus pada waktu tahun 2020, dan dia pemain harpa yang baik. Dia juga, saya tidak pernah berdoa muluk-muluk, Bapak Ibu. Saya cuma berdoa, Tuhan, jadikan dia seperti yang Tuhan mau. Bukan yang saya mau. Kalau manusia mau itu lah banyak. Wong ke mall loh, maunya cuma beli sampo. Tapi sampai rumah belinya banyak. Itu loh manusia. Yang dibeli maunya terlalu banyak. Saya doa, kalau mau pun ini akeh Tuhan, tapi saya utarakan maunya. Jessica tahun 2019 diundang mendapat penghargaan dari Pak Jokowi Presiden sebagai apa ya, kok lupa, sebagai yang bertalenta, berbakat, sebagai warga negara musik yang berbakat. Dan kita diundang ke Istana Negara dan dia sempat main. Setelah mendapat penghargaan itu, seminggu kemudian dia juga diundang main di hadapan ini loh, Kaisar Sultan Malaysia. Pada waktu itu kunjungan di Istana Bogor dengan Pak Jokowi. Bapak Ibu, semuanya itu rasanya tidak mungkin saya bisa mendapatkan itu, Jessica bisa mendapatkan itu. Tapi itu semua dari Tuhan gitu. Dapat beasiswa, sekolah di Amerika, dipanggil Jokowi, dapat penghargaan, main di Istana Negara dan dibayar lagi dengan Presiden.
Jadi semuanya itu kayak mimpi gitu loh. Sebetulnya itu bisa kita dapatkan asal yaitu dari awal. Kalau saya tidak taat, kalau anak ini saya gugurkan, kalau ini saya takut punya anak cacat dan anak ini saya gugurkan. Tidak ada hari ini Bapak Ibu. Dan Jessica sudah, sekarang nanti Januari dia usia 25 tahun, dia sudah punya sekolah musik Karahap Academy di Surabaya, dan muridnya sudah banyak Bapak Ibu, dan dia sangat diberkati, dia main di banyak tempat kalau ada. Besok dia pelayanan di gerejanya Pak Arifin, dan hari ini dia ke Bali karena sore dia ada pelayanan di gerejanya orang Bali. Dan saya sangat bersyukur Tuhan itu tahu akhir cerita, tapi kalau kita itu tahunya dari awal. Tahu saya anak saya akan cacat, anak saya akan karena saya mengalami toksoplasma dan saya harus menggugurkan. Itu tahu saya 25 tahun yang lalu. Tapi sekarang anak saya seperti ini tidak cacat, dia pemain harpa, dia seorang harpis dan sangat cinta Tuhan karena Tuhan tuh yang tahu 25 tahun kemudian. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur Tuhan Yesus itu jatuh cinta kepada saya. Bukan saya yang mencari Tuhan dulu, tetapi Tuhan yang jatuh cinta kepada saya. Dan saya merespon cintanya Tuhan. Dan saya hidup dalam firman-Nya yang membawa saya sampai hari ini. Jessica cinta Tuhan, adiknya juga Jesselyn cinta Tuhan, Jason juga cinta Tuhan. Dan kami keluarga sangat diberkati. Ekonomi kami, Tuhan cukupkan setiap bayar, apapun kebutuhan, keinginan, itu Tuhan cukupkan. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan itu bisa jatuh cinta kepada saya. Tuhan bisa mengasihi saya. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya tidak akan ada hari ini. Saya tidak akan kuat pada saat detik-detik cacat enggak ya. Sudah tumbuh semuanya, sudah lengkap. Di USG sudah lengkap. Buta enggak ya? Tuli enggak ya? Otaknya berjalan dengan baik enggak ya? Idiot enggak ya? Lalu itu yang jadi pertanyaan saya. 9 bulan Bapak Ibu, saya berjuang dengan iman. Dan saya selalu ngomong, Tuhan enggak jahat. Kalaupun cacat, dia pasti memberikan aku kekuatan. Karena Tuhan itu tidak jahat. Dan saya sangat bersyukur Tuhan itu cinta kepada saya. Dan sangat cinta kepada saya. Setiap sekali saya putus asa, permasalahan datang, pekerjaan yang rumit datang. Yang saya ingat cuma satu. Tuhan Yesus sudah jatuh cinta kepada saya, dan dia tidak memberikan anak yang cacat, dan dia mengasihi saya. Itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Kalau saya cerita tentang Jessica juga, saya selalu ngomong, kamu ini mujizat. Hidupmu itu, sepanjang hidupmu akan mengalami mujizat. Ayo, serius dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah serius dengan kamu. Tuhan tidak pernah main-main Bapak Ibu dengan kita. Tuhan itu Allah yang serius dengan kita. Dia menciptakan kita detail. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih untuk Pak Heru yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing. Bagi yang mendengarkan, pesan saya cuma satu, melekat terus kepada Tuhan. Karena dia yang tahu akhir hidup kita. Dia yang pegang akhir hidup kita, bukan kita. Kalau kita gandol Gusti, kalau kita melekat terus kepada Tuhan, sudah. Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Allah yang tidak membiarkan, menciptakan lalu dibiarkan. Tidak. Tetapi Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Jadi jangan pernah takut. Karena kita mempunyai Allah yang bertanggung jawab. Kuncinya cuma satu, melekat
dan taat kepada setiap firman-Nya. Makasih Bapak Ibu, sekian kesaksian saya. Semoga bisa menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa, ya. Nah, Bu Yeni, ya ini kita ngobrol ya, kita tanya jawab. Mungkin ada di antara saudara juga mau bertanya, monggo silakan. Yang saya mau tanya sama Bu Yeni, saya membaca sebuah artikel, ya ada sebuah artikel. Nah, di situ dikatakan bahwa Jessica adalah pasien yang kedua sembuh dari toksoplasma dari dokter itu, tapi juga yang terakhir. Gimana itu ceritanya, Bu? Ini Jessica, dokter Hani itu waktu saya ke sana dia ngomong gini, saya sudah coba Bu pakai toksoplasma dan anaknya lahir laki-laki tanpa cacat. Jessica pasien yang kedua, dia ngomong gitu. Terus saya ngomong, oh ya. Dan setelah itu Jessica lahir, gak cacat toh, dia seneng. Ini pasien saya yang kedua, pertama laki, dia ngomong sama susternya. Kedua, ini anaknya ibu ini. Dan saya bersyukur. Terus saya sejak itu saya nggak pernah anak saya tiga dipegang dokter Hani. Dari Jessica ke Jesselyn ini beda 5 tahun. Dan pada saat saya ke Jesselyn, saya selalu bawa Jessica. Dia ngomong, ini pasien saya yang kedua yang sembuh dari eksperimen toksoplasma. Dia ngomong gitu. Ya, saya tahu yang kedua karena setelah ketiga saya tanya, loh, ada lagi dok? Belum ada itu Bu yang seperti ibu. Dia ngomong gitu ya, sudah. Makanya saya tulis seperti itu. Iya Pak Edu. Iya. Dokternya sampai sekarang masih hidup, Bu Yeni? Enggak, dokternya setelah saya melahirkan Jason, dapat 3 bulan kemudian dokternya meninggal. Dokter Hani meninggal tahun 2004. Jason Maret, dokter Hani rasanya Juni meninggal. Kena serangan jantung. Jadi Jessica pasien yang kedua tapi juga yang terakhir ya, yang sembuh dari toksoplasma. Saya nggak tahu yang terakhir atau enggak, pokoknya dia yang pasti dia yang kedua gitu. Iya, tapi setelah Jessica lahir masih diberkati dengan 2 lagi ya, dengan siapa? Terus itu lancar semua. Lancar, Jesselyn enggak masalah, Jason juga enggak masalah. Ya, tapi ketiganya punya bakat musik ya. Iya, tapi ya sebetulnya yang pertama dan kedua ini memang saya persiapkan ya, karena Tuhan tuh kayak nonton gitu, kayak sepertinya nonton sudah les no musik gitu. Kalau Jason ini dari kecil sudah saya persiapkan, tapi dia nggak suka. Terus dia kelas 4 SD dia belajar instrumen oboe. Dan passionnya ya dia bisa musik sedikit, hearingnya bagus, tapi gak di musik karena dia ambil kedokteran. Sudah masuk kedokteran? Sudah masuk Hang Tua. Oh, ya saya ketemu Jason waktu masih kecil. Kalau saya tanya besok besar mau jadi apa? Jawabannya pendeta, mau melayani Tuhan. Terus kemudian masuk sekolah kedokteran, saya ketemu lagi, saya bilang begini, dua-duanya dikerjain, jadinya kamu besok jadi dokter yang melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi dokter yang misioner gitu, ya. Ini ketiga anaknya Bu Yeni ini semuanya cinta Tuhan. Ini ada pertanyaan, ya ini Bu Yoliandri sebelum live tadi dia tinggalkan satu kata-kata, praise God, He has a plan for our life, plan that is good and not to harm us. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan setiap kita, rencana yang baik dan bukan rencana kecelakaan atau rencana yang jelek. Ya, jadi
Puji Tuhan untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah buka sekolah musiknya di mana, Bu? Itu apakah ini juga bisa online atau harus offline? Tolong, Bisa. ini pertanyaan pertama, Bu Yeni. Oh ya, bisa online, bisa offline. Jadi onset juga bisa. Ini saya tulis ya. Namanya Oke, bisa online dan Karahap Academy. ya, oke. Ya, saudara, mari kita dengarkan satu lagu dari Jessica dan kawan-kawan.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urat di kepala harum, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan diperintahkan agar berkat berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan memusikkan. Oh, betapa indahnya. Semua bertepuk tangan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yang muda-muda angkat jempolnya. Oh, betapa indahnya asik dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Semua katakan bahu rapat di kepala harum, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan sekali lagi, bau rapat, semua bergoyang bagi Allah kita. Bau rapat di kepala harum, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya kehidupan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya kehidupan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, itu waktu kita mengadakan konser musik untuk Papua, ya, di Kota Semarang. Saudara, sekali lagi mereka ini masih remaja, masih SMP waktu itu, ya, dan mereka punya berpikir apa yang dapat aku lakukan untuk Papua, ya, dan mereka bisa main musik. Ya, kita yang lebih tua memfasilitasi, ya, bikin konser musik untuk Papua. Ya, 3 kota, ya, kita sempat bikin di Salatiga, Semarang, lalu 2014 di Surabaya. Saya mau dulu ya, tunjukkan beberapa gambar dulu. Oke, ini dokumentasi kegiatan kami waktu konser musik bersama Jessica berkeliling, ya. Jessica datang dengan 3 orang temannya. Nah, ini tadi yang menyanyi lagu Tangan Tuhan Sedang Merendah, ya. Ini di gereja Alpha Omega sehari sebelumnya. Jadi kalau di Semarang kita bikin 2 kali di Alpha Omega, di GBT Alpha Omega, kemudian di GBI Gajah Mada, ya, lalu di Salatiga di GBI Salatiga. Ini waktu melayani kaum muda, jadi di ruangan yang tidak terlalu besar. Tapi hari Minggunya melayani di jemaat umum, ya. Nah, ini Jessica yang tengah, itu ya. Nah, ini
Ini ketika di GBT Alpha Omega, Jessica bermain harpa dan mamanya Bu Yeni memberikan kesaksian. Ya. Jadi kami berkeliling roadshow waktu itu beberapa tempat ya. Nah inilah Jessica remaja bersama dengan 3 kawannya. Ini ketika di Salatiga, ya GBI Salatiga, GBI. Orang bilangnya di sana GBI kandang sapi katanya, karena dekat sama kandang sapi. Ya, nah saudara, ketika konser musik ini diadakan, ya, ada seorang pengusaha perempuan dari Jakarta sedang berkunjung ke Semarang, dan dia mendengar ada konser ini, dia ikut hadir dan dia mendengarkan konser ini. Ya, setelah itu dia kasih surat, boleh nggak diajak makan siang bersama. Jadi akhirnya kami diajak makan siang bersama. Setelah itu, waktu makan siang, dia tanya-tanya lebih banyak tentang pelayanan ke Papua. Dan setelah itu dia terbeban untuk menjadi donatur pelayanan Papua yang waktu itu kita bekerja sama dengan Indonesia Cerdas dan mengirimkan guru-guru ke Papua. Ya. Nah, ini waktu di GBI Gajah Mada. Ya, jadi saudara, apapun yang saudara bisa pakai untuk melayani Tuhan. Ya, mereka ini remaja, duit nggak punya, tenaga nggak punya, tapi mereka punya keterampilan bermain musik. Nah, itulah yang mereka bisa pakai untuk Tuhan. Nah, saudara jangan bilang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Pasti Tuhan memberikan pada setiap kita itu sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nah, itu saudara yang tengah itu Ibu Mariani Cairani itu pengusaha Jakarta yang tadi saya ceritakan. Ya, dia datang, dia mendengar, dia ajak kita makan. Setelah itu dia ingin tahu lebih banyak tentang Papua dan akhirnya terbeban untuk Papua. Ya, kami pernah ajak dia ke Papua, dia datang ke Papua bersama-sama kami untuk melihat apa yang bisa dilakukan di sana, ya. Itu salah satu kesaksian, ya. Kalau saudara ada pada posisi Bu Yeni gimana? Kalau salah ngambil keputusan, nggak akan ada Jessica, nggak akan ada pemain harpanis perempuan nasional ya yang dengan begitu banyaknya pencapaian ya. Nah, itu semua karena keputusan yang tepat dari mamanya ya, yang tidak mau nggak mau menggugurkan kandungan ya. Apapun yang Tuhan beri diterima, meskipun kalau terlahir cacat. Ya, tadi Bu Yeni dengan jelas sekali mengatakan apapun diterima. Kalau Tuhan memberi, pasti Tuhan yang memberi juga kemampuan. Rising Generation Movement. Di manakah peranan gereja Tuhan dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045? Apakah umat Kristen hanya jadi penonton, penggembira, atau pemain yang ikut memainkan peranan penting di tengah arus perubahan zaman? Rising Generation Movement adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mengajak berbagai gereja bekerja sama mempersiapkan generasi muda
menyongsong era Indonesia Emas 2045. Kegiatan Racing Generation dan Ring of Covenant dimulai dari Manokwari 20 Mei 2022 sampai akhir 2023 telah diadakan sebanyak 13 kali di berbagai tempat seperti di Manokwari, Papua Barat, di Wonogiri, Jawa Tengah, di Kupang dan Soe, NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kasongan, Pamarunan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu di Bintuni, Papua Barat, Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah, Toraja, Sulawesi Selatan. Kami juga mengadakan follow up Racing Generation di Soe, NTT, yang terakhir di Ngabang, Kalimantan Barat. Mari saudara, dukung dan doakan kegiatan Racing Generation Movement selanjutnya. Nah, sekarang mau tanya sama Bu Yeni ya. Bu Yeni, saya dengar Yesika dan keluarga ini mendirikan sebuah yayasan pelayanan. Bolehkah diceritakan pelayanan yang sekarang dikerjakan Jessica dan keluarganya? Ya, Jessica waktu itu kuliah di Amerika, dia semester pertama, Tuhan bicara dengan dia. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi Jessica pelayanannya di misi Pak Heru. Jadi dia itu pulang liburan. Waktu itu liburan semester dia ngomong sama saya, "Mah, ayo kita misi kemana? Ke Bali." Saya mikir misi ke Bali, ya saya sama sekalian Cici itu bikin video klip. Dia itu ngomongnya karena saya suka di video klip, bikin video klip mama yang bayarin. Ya, ngomong gitu. Aku di Amerika kerja punya uang. Waktu itu dia kerja, dia kumpul-kumpulin setengah tahun tuh dapat $1.200. Nanti $1.200 kita bermisi. Dan singkat cerita, dia cari desa Kelecung. Di Kelecung, Tabanan, Bali. Dia hubungi guru setempat karena guru SD-nya dia tuh tinggal di sana. Jadi dia bikin seperti camp musik 3 hari, 3 malam. Dia bawa teman-temannya, sahabatnya, Angel untuk ke adik-adiknya dibawa untuk ada di desa itu 3 hari 3 malam dan memberi pelajaran musik dan calistung, membaca, menulis, dan terutama pelajaran karakter 9 buah roh. Bapak Ibu, dia ada di sana, dia mengajar, dan dari pertama saya mikir, oh ya wis tidak apa-apa pertama. Nah, setelah itu misi yang pertama berhasil Bapak Ibu. Dikumpulkan kira-kira 100 anak itu belajar 3 hari 3 malam dengan modalnya sendiri, keuangan kita. Terus dia pulang ke Amerika, dia sekolah. Nah, liburan dia ngomong lagi, "Mas, nggak bisa kalau mau nanem itu sekali tok, dan mesti disirami." Dia mulai nyiram, "Ayo bikin misi lagi ke Bali, ke Celitung, periode 2. Saya ngomong, "Loh, lek mama bayari terus lah ya. Bandari entek toh Cika itu sekali berangkat puluhan juta." Terus dia ngomong, karena setiap anak itu gratis, kita kasih makan, kita ajari di balai desa. Enggak, Mah. Kita mulai cari donatur. Nah, sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan, ini benar enggak? Izinkan enggak? Betul enggak? Sekali lagi Tuhan menjawab, iya, pergi yo, enggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita kedua, nah, pada saat dia pergi kedua itu,
tanah itu mulai gembur Bapak Ibu. Hati yang keras orang Bali itu mulai menerima kasih Tuhan. Mulai bisa, mereka senang kalau kita datang. Disambut Jessica itu satu kampung keluar satu desa. Kita tidur di desa sana 3 hari dan memberitakan kasih Tuhan. Singkat cerita, dari pelayanan Jessica ini tercium oleh Kick Andy. Bapak Ibu bisa buka di Kick Andy, itu ada Jessica di sana. Dia pelayanannya Jessica, Love for Indonesia, mencintai Indonesia. Dan sampai sekarang desa Klecung itu sudah sangat maju dan sudah ada gereja di sana, gereja misioneri kecil yang asalnya nggak ada, sekarang sudah ada seperti, bukan gereja ya, seperti ada satu orang yang melayani di desa itu, pendeta yang mereka sudah welcome dengan apa itu ajaran Kristen. Jessica melayani di desa itu dan sudah ada tuayan Bapak Ibu, karena di desa itu sudah mengenal bahwa Yesus itu Sang Mesias, karena anak-anak mereka diajar 9 buah roh, diajar kasih Kristus, lagu-lagu, dan itu sampai setiap setengah tahun sekali kita itu bolak-balik ke Klecung, dan sampai hari ini juga ada perpustakaan di sana kita tinggalin, dan Desember mungkin kita mau ke sana lagi untuk menengok, karena bersyukur dengan adanya Jessica di situ, sekarang sudah ada seperti gereja kecil yang ada di situ yang melayani mereka. Saya nggak tahu gereja mana, saya sempat diberitahu tapi saya lupa, tapi yang saya tahu Jessica mempunyai hati untuk jiwa-jiwa, karena pelayanan misi itu yang melekat di dia dan di adik-adiknya sampai hari ini. Pelayanan dia itu Love for Indonesia, mencintai Indonesia, dan membuat perpustakaan di desa. Salah satunya kita punya perpustakaan di Bondowoso, di kaki Gunung Bondowoso, kaki Gunung Ijen ya. Itu ada perpustakaan Love for Indonesia, dan sudah mengajar di sana dengan camp musik, mulai bercerita tentang siapa Tuhan itu. Terima kasih, yaitu pelayanannya Jessica. Aku nang tunjungan, rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, rame-rame bebarengan. Malam minggu lewat toko ngumbar moto, meski omong sengal-sengal ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi muju, kenal anak sing dodol rujak cingur. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu, cok dipikir angger podo gelem melu. Mangan tahu cok dicampur kanggo timun, malam minggu ka api dikaing lamu. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Mawa gitar koncong piur, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut. Ya, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Jessica. Jessica, terima kasih. Tanjung Perak tepi laut dan Rek ayo rek. Rek ayo rek. Emang Jessica dari mana asalnya? Surabaya. Surabaya. Baik, jadi itu permainan harpa ya. Iya.
Jessica udah berapa lama main harpa? Ada sekitar 6 tahun sekarang. 6 tahun. Sudah pernah ikut kompetisi? Iya, sempat ikut. Di mana saja? Di Hong Kong, pernah di Amerika juga pernah. Wow. Iya. Pernah dapat penghargaan? Ya, first prize Best Sing Song Competition di Amerika. Ada lagi? Fourth prize Hong Kong Harp Competition. Saya tidak mengundang Jessica dalam konteks permainan harpanya, tetapi di balik bermain musik ada kegiatan Jessica yang menarik untuk diceritakan, Jessica ya. Ya. Nah, untuk sementara terima kasih Jessica, silakan duduk. Ya. Saya kalau ketemu beberapa orang yang saya ajak untuk berbuat baik, berbagi bagi sesama, jawaban yang paling sering saya dengar itu adalah pertama, aku belum punya uang. Atau aku belum punya cukup uang untuk berbagi. Dan satu lagi yang paling saya sering dengar adalah, aku nggak punya waktu. Nanti aja kalau udah pensiun, kalau umurku sudah usia lanjut, kalau sudah nggak ada kerjaan lagi, baru aku mau berbagi bagi sesama. Nah, hari ini saya ingin agar pernyataan semacam itu, pendapat semacam itu, harusnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang kita saksikan nanti adalah anak-anak muda, mungkin tabungannya belum seberapa, usianya mungkin masih lama, tetapi mereka sudah melakukan hal yang baik, yaitu berbagi dengan sesama. Nah, tadi kan saya sudah perkenalkan Jessica Sudarta, main harpa, tapi juga saya bilang bahwa bukan permainan harpa Jessica lah yang membuat dia diundang sini. Lalu apa? Saya rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Selama seminggu di desa untuk mengajarkan musik, Inggris, dan pendidikan karakter. Baik, di awal episode tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Jessica Sudarta, pemain harpa. Tapi sekali lagi, saya mengundang Jessica bukan karena keterampilannya bermain harpa, tetapi apa yang dilakukannya di luar bermusik. Mari kita sambut Jessica Sudarta. Jessica, terima kasih banyak ya. Silakan duduk. Jessica umurnya berapa kalau boleh tahu? 19 tahun. 19, ya. Serius? Serius? Oh, kalau 19 ngaku ya. Begitu 20 ke atas nggak mau ngaku ya. Jadi Jessica 19 tahun ini ya? Iya, benar. Masih sekolah atau? Kuliah. Kuliah, di mana? Di Amerika. Di Amerika? Kok bisa ada di sini sekarang? Lagi libur. Oh, lagi liburan. Sekolah di Amerika itu sekolah apa? Sekolah harpa dan musik edukasi. Di mana itu ya? Peabody Conservatory of Johns Hopkins University. Kenapa milih belajar musik ya? Karena saya lihat musisi di Indonesia bisa dibilang jumlahnya juga tidak cukup banyak yang benar-benar mendalami pendidikan musik yang serius. Dan pingin banget bisa kembali ke Indonesia dan membagikan pelajaran yang sudah saya dapatkan di luar, memajukan pendidikan musik di Indonesia. Dan dengar-dengar sudah Jessica lakukan itu ya, karena beberapa kali sini atau bahkan dari Amerika sudah mulai mengajar untuk anak-anak di Indonesia ya? Benar. Musik apa yang diajarkan? Karena instrumen saya juga harpa, saya memiliki beberapa murid harpa dari usia 6 tahun sampai 65 tahun. Tadi untuk urusan bermain musik, terutama alat musik harpa, sudah punya prestasi ya, pernah memenangi beberapa kompetisi. Tapi hari ini tentu kita tidak mendengarkan soal harpa, walaupun penting dalam kehidupan Jessica, tapi lebih kepada kegiatan sosial yang Jessica lakukan.
Nah, bagi Anda yang penasaran, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Petikan dawai harpa yang menggema, membawa nada berkelana ke penjuru dunia. Meski alunannya pergi jauh ke belahan benua, tanahku berpijak di Indonesia. Kondisi pendidikan di tempat ini untuk sebuah lokasi yang di Bali yang notabene pariwisatanya sangat maju, pendidikan bahasa Inggrisnya sangat terbelakang sekali. Guru bahasa Inggris saja tidak ada di sekolah di mana anak-anak kami tempat ini belajar. Apalagi kemudian keterampilan-keterampilan yang menambah kemampuan berbicaranya sangat tidak ada. Acara Love for Indonesia adalah acara yang luar biasa, yang saya pribadi sangat nanti-nantikan, demikian juga oleh anak-anak di tempat ini. Karena pembelajaran yang diberikan bukan saja bermanfaat, tetapi disampaikan dengan sangat menarik dan menyenangkan. Respon dari anak-anak di tempat ini sangat-sangat luar biasa, dan saya sendiri merasa sangat senang skill mereka bisa lebih diasah lagi, tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga musik. Jadi gerakannya sendiri itu dibentuk oleh kakak. Gerakan ini lebih kayak kita berbagi apa yang kita punya, ilmu-ilmu kita dalam musik dan berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya kita ajarin untuk mengenal, misalnya kepala itu bahasa Inggrisnya apa, terus pundak bahasa Inggrisnya apa, terus warna-warna. Kalau musiknya kita ajarin recorder sama pianista. Kadek Gian Surya Putra Sedana, sekolah di SD 1 Tegal Mengkep, kelas 3. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan bersama Kak Jessica. Yang diajarin sini belajar musik sama belajar bahasa Inggris. Saya percaya potensi anak-anak di Klecung Klot ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya sangat optimis sekali ketika mereka diberikan stimulasi untuk bisa belajar lebih, mendapat kesempatan yang lebih. Mereka akan muncul menjadi generasi-generasi muda Indonesia yang tangguh, yang penuh dengan kemampuan dan talenta yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Di tanah ini, kusaksikan negeri berjuta simfoni. Kutemui bakat-bakat belia, begitu anggun dan mempesona. Bercengkrama dengan mereka yang belia tentang musik dan cinta adalah anugerah yang Tuhan cipta. Untukku, untuk kita, untuk Indonesia. Ya, itu alasan kenapa Jessica diundang di acara Kick Candy ya. Salah satu yang paling menonjol adalah gerakan Love for Indonesia. Ya. Ini gerakan persisnya ya, gerakan apa? Gerakan ini sendiri merupakan pendidikan musik dan bahasa Inggris dasar serta karakter dan akhlak untuk anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 6 SD untuk mengisi liburan mereka. Jadi ketika libur semester mereka kebanyakan anak di desa mereka bermain judi ayam atau hal-hal yang negatif karena mereka tidak memiliki pengarahan. Dan dari tim kami berangkat selama seminggu di desa untuk mengajarkan musik, Inggris, dan pendidikan karakter. Karakter ya, menarik sekali tadi kita lihat. Ini mulai kapan? Mulai Juni tahun 2017. Terus bagaimana ceritanya sampai Jessica mulai memikirkan untuk melakukan kegiatan Love for Indonesia ini? Berawal dari kelas Jessica, ketika Jessica di Amerika, salah satu mata pelajaran Jessica adalah musik edukasi.
Dan di situ Jessica belajar banyak bagaimana cara mengajarkan musik sederhana, tapi anak-anak bisa enjoy, anak-anak bisa belajar banyak tentang musik dan mereka bisa bermusik bersama. Dari situ timbul keinginan Jessica untuk membawa ini kembali ke Indonesia karena Jessica sendiri sadar bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budaya dan banyak sekali anak-anak Indonesia yang sejak kecil sudah memiliki talenta yang besar, tapi tidak memiliki outlet atau sarana di mana mereka bisa belajar musik dengan baik gitu. Oke. Ingat ya, ini umur 19 tahun ini ya. Jadi jangan ada alasan menunda-nunda untuk berbuat baik hanya gara-gara merasa masih muda. Ingat tadi Shirley bilang kalau tiba-tiba kita meninggal, padahal kita merencanakan berbuat baik nanti di usia lanjut, nggak keburu. Kembali ke Jessica. Saya dengar memang sejak kecil Jessica sudah mulai aktif ya untuk charity gitu ya. Benar. Di kegiatan apa saja itu? Sempat waktu itu bersama dengan orang tua membantu korban bencana di Jogja ketika gempa Jogja. Juga orang tua memang aktif melayani warga-warga prasejahtera melalui bantuan pengobatan gratis dan juga makanan gratis untuk mereka. Oke, jadi nilai-nilai ini memang diwariskan oleh orang tua ke Jessica ya? Iya. Nah, boleh orang tua berdiri atau saya dengar ada oma, adik-adik, opa, tetangga, itu semua dibawa ke sini dari Surabaya ya? Ada tim, boleh ya? berdiri semua dan tim dari Jessica, Love for Indonesia. Boleh berdiri? Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dilihat apa yang Jessica lakukan bersama teman-teman ya, bersama atas dukungan orang tua. Sekali lagi saya ingin tahu apa kenikmatan yang Jessica rasakan atau dapatkan dengan membantu anak-anak seperti tadi ini. Ada suatu kepuasan tersendiri ya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika sebagai seorang guru kita memberikan sebagian dari apa yang kita punya, ilmu yang kita punya kepada anak-anak dan mereka bisa. Dan itu mengubah cara pandang mereka, itu mengubah hidup mereka. Bahkan khususnya untuk anak-anak di daerah mengubah jati diri mereka. Mereka merasa bahwa oh ternyata aku ini bisa, oh ternyata aku ini berharga. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan ya hanya bisa dirasakan. Iya. Menarik, karena Jessica memang piawai memainkan harpa, maka sesudah ini kita akan menikmati satu lagi permainan harpa Jessica, tapi tidak sendiri, ditemani oleh adik tercinta Jesslyn yang akan memainkan alat musik cello. Ikuti terus Ki Candy. Lagu khusus untuk Bang Andi. Wow, menarik. Jessica, jangan lakukan itu. Jessica, kalau kita lihat dalam liputan tadi, Jessica kan punya kegiatan di Bali ya. Nah, boleh tahu apakah ada rencana di tempat lain juga? Ya, rencananya tahun ini kita mau pindah mungkin ke daerah sekitar Surabaya, mungkin daerah Jawa Timur atau mungkin Madura, masih sekitar Surabaya. Ya. Saya dengar di Surabaya sudah ada bimbingan belajar ya, jadi udah melebar ini. Ya, Rumah Bimbel Ceria. Rumah Bimbel Ceria? Iya. Jadi anak-anak yang terlibat di situ, anak-anak dari keluarga seperti apa? Dari kelurahan termiskin di Surabaya. Jadi memang anak-anak yang prasejahtera, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan usia dari PAUD sampai kelas 6 SD. Itu anak-anak yang dibantu bimbingan belajar ya? Benar. Itu bayar atau gratis? Gratis. Siapa yang terlibat? Ada 2 guru yang memang ngajar di situ. Selain itu juga dari anak-anak SMP, SMA di sekitar Surabaya yang mau meluangkan waktu untuk mengajar di situ. Diajak ya? Iya. Nah, dalam kegiatan misalnya Love for Indonesia tadi, itu dananya dari mana ya?
Karena kami dari Yayasan Simfoni Surgawi Nusantara, kami mengadakan bakti sosial berupa pasar murah di berbagai daerah, di sekitar Surabaya tentunya, daerah-daerah miskin. Dan kami menggalang dana dari para donatur tidak hanya berupa materi uang, tapi juga berupa beras, kecap, minyak, dan lain-lain. Nah, kalau mau nyumbang beras, kecap, dan lain-lain tadi kemana itu ya? Ke yayasan kami, jadi kami ada domisili di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Yayasan apa tadi, bisa diulang? Simfoni Surgawi Nusantara. Simfoni Surgawi Nusantara. Ya. Oke. Jessica sekarang usianya masih 19 tahun, masih sekolah di Amerika, sesekali pulang liburan. Tapi saya mau tahu, rencana jangka panjang, kalau nantinya tamat, pulang ke Indonesia, apa yang Jessica bayangkan akan Jessica lakukan? Jessica tentunya sangat terinspirasi sekali dengan perjalanan Jessica selama 2 kali. Sudah 2 kali pergi ke Bali dan mengajar di anak-anak di desa. Dan tentunya ingin sekali ke depannya bisa mengajar tidak hanya di daerah sekitar Surabaya atau Jawa, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Lalu ingin sekali juga berkarir mengharumkan nama Indonesia sampai ke mancanegara, bahkan tidak hanya melalui permainan harpa atau musik Jessica, tapi juga melalui anak didik Jessica. Oke. Baik, Jessica, bagaimana kalau di akhir acara ini Jessica memainkan harpa, duet bersama Jesslyn yang memainkan cello, untuk menghibur penonton di studio maupun penontonnya di rumah. Siap? Siap. Oke, kita ke situ. Ya, sambil Jessica dan Jesslyn bersiap-siap, di akhir acara ini seperti biasa saya akan bagikan satu buku. Kali ini judulnya adalah Dream Big, Make an Impact. Ini adalah kumpulan kisah anak-anak muda yang pernah tampil di acara Big Circle yang melakukan kewirausahaan sosial. Artinya mereka menyelesaikan masalah sosial dengan pemberdayaan pada masyarakat. Dan buku ini akan saya bagikan kepada semua penonton yang ada di studio. Apakah sudah terima? Apakah bahagia? Baik, penonton di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk berbahagia sebagaimana penonton di studio dengan mendapatkan buku ini. Caranya mudah, melalui website kickandy.com. Ada 100 buku yang akan saya bagikan di website tersebut. Mudah-mudahan Anda adalah salah satu yang beruntung. Dan kini saatnya kita nikmati permainan harpa Jessica dan cello oleh Jesslyn. Ya, ini persembahan kami buat Bang Andi, lagu khusus untuk Bang Andi. Wow, menarik. Keren, 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 keren. Lagu apa itu? Jessica, jangan lakukan itu. Saya pikir lagunya apa gitu. Baru pertama kali ada orang mempersembahkan lagu untuk saya. Gundul-gundul pacul membuat saya sedih. Ada lagu lain? Ada. Nah, lagu itulah. Mari kita sambut Jessica dan Jesslyn.
Ya, saya membaca dalam tulisan ini satu keterangan begini. Waktu itu Jessica umur 6 tahun, ya. Lalu ditanya, apa cita-citanya? Dan jawabannya adalah, aku mau menjadi history maker, ya. Padahal itu masih umur 6 tahun, ya. Mau menjadi pengubah sejarah, pembuat sejarah. Nah, saudara, itu umur 6 tahun ya, mungkin orang berkata kalau masih umur-umur segitu itu kan cita-cita berubah terus ya, namanya masih anak-anak. Tapi rupanya ini bukan sekedar cita-cita, tapi menjadi impian yang makin lama makin besar ya, dan akhirnya mendirikan yayasan Love for Indonesia. Betul ya, tadi Love for Indonesia ya.